Perdana Kusuma, maksud kami Halim Perdana Kusuma menjadi alternatif atas over capacity atau kapasitas berlebih di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Apakah pengalihan penerbangan komersial ke lapangan militer Angkatan Udara ini merupakan solusi atau justru menciptakan masalah baru? Sudah hadir bersama kami di studio pengamat penerbangan Cepi Hakim. Selamat malam Pak Cepi. Selamat datang Pak Cepi di studio kami. Ya Pak Cepi, apakah pemindahan penerbangan sipil ini ke Halim Perdana Kusuma ini merupakan solusi dari over capacity yang ada di Halim yang targetnya ini hanya 10% saja? Yang ada di Soekarno-Hatta mungkin. Iya, yang ada di Soekarno-Hatta. Sehingga dipindahkan ke Halim Perdana Kusuma. Katanya begitu ya. Jadi saya mau jelaskan di sini bahwa momentum ini merupakan penghinaan. Wow, maksudnya bagaimana Pak? Begini maksudnya, momentum ini tidak mendidik. Kenapa? Karena Halim itu adalah merupakan subsistem dari sistem pertahanan, dari pusat sistem pertahanan udara nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sekarang dia diusir untuk hanya menampung, memberikan maskapai penerbangan muntahan dari Soekarno-Hatta yang over capacity, yang manajemennya amburadul. Kemudian kita harus minggir, ada 2 flying school suruh pergi untuk menampung ini yang maskapai yang hanya untuk cari duit. Di mana harga diri, di mana kehormatan kita? Ya, negara ini mempunyai sistem pertahanan yang hanya untuk menampung kelebihan. Kalau Soekarno-Hatta itu ada gunung meletus, ada disaster, ada kejadian yang hancur lebur dan sebagainya, it's okay. Ini hanya karena kesalahan manajemen terjadi over capacity dan delay yang ugal-ugalan. Over capacity ya. Selama ini kita tidak pernah tahu, tidak pernah ada penjelasan ya tentang kenapa terjadi over capacity. Kenapa terjadi delay yang ugal-ugalan? Ya, ada 2 masalah itu. Tahu-tahu solusinya pindah ke Halim. Ya, ada masalah seharusnya kan ditanya. Kita tahu ada masalah, kita harus mengecek kenapa masalah itu terjadi sebelum kita sampai kepada solusi. Jadi ini sama sekali bukan solusi. Anda melihatnya ada masalah apa Pak Begini, di situ? masalah. Di Soekarno-Hatta? Begini. Samburadul apa itu di sana? Ya, over capacity, ya, over capacity sampai 300%. Ya, berarti manajemen itu tidak berjalan, tidak pernah ada evaluasi 3 bulanan, 6 bulanan, atau 1 tahun, atau segala macam. Kalau ada evaluasi tidak mungkin terjadi over capacity, pasti ketahuan kan. Yang terjadi adalah izin penerbangan terus mengalir tanpa melihat kapasitas yang tersedia untuk mampu menampung. Yang mengevaluasi seharusnya siapa Pak? Manajemen Soekarno-Hatta. Apakah ada semacam lembaga seharusnya yang mensupervisi pelaksanaan pemberian izin, penambahan armada penerbangan? Oke, nanti kita sampai ke sana, tapi anggap saja ini satu manajemen yang mengelola Soekarno-Hatta sehingga menjadi over capacity 300%. Dan sampai sekarang tidak pernah ada diketahui penjelasan kenapa, dan tidak pernah kita dengar bahwa itu diselidiki kenapa terjadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terjadi delay yang ugal-ugalan. 7 jam kemarin saya dapat laporan 7 jam itu bukan delay, 7 jam itu reschedule tuh namanya, itu cancel namanya, terus di reschedule 7 jam ya. Delay itu tidak ada hubungannya dengan over capacity. Kalau kita bicara tentang over capacity, kita berbicara tentang fasilitas melayani penumpang di terminal. Kalau kita bicara tentang delay flight, maka kita berbicara tentang air traffic control management, air traffic flow management system. Ya, kita ada yang salah di sana, di ATC kita. Indonesia ini sejak tahun 2007, waktu itu banyak terjadi kecelakaan, kita di downgrade oleh FAA menjadi negara yang kategori 2, yang berarti tidak memenuhi persyaratan International Aviation Safety Standard seperti yang tercantum dalam regulasi ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi di dunia ini negara Indonesia itu terlihat sebagai satu negara yang tidak memenuhi persyaratan minimum penerbangan sipil internasional, ya, bisa dibayangkan. Jadi kita punya masalah itu dari 2007 sampai sekarang. Sekarang jam berapa nih? Apakah sudah ada lembaga internasional yang menyinggung hal ini? Oh, kita di-ban Uni Eropa. Kita dipertanyakan oleh otoritas penerbangan Australia, Korea Selatan. Banyak pada waktu 2007 kan kita ingat bagaimana kita sampai saat ini maksudnya Pak? Cemar gitu ya. Ya, sampai saat ini kita belum bisa keluar dari situ.
Dan ditambah lagi sekarang lebih cemar lagi ya, ada over capacity sampai 300% tanpa diketahui, taunya mendadak sehingga panik terus dia pindah ke Halim, dan ada delay yang ugal-ugalan, 7 jam delay. Iya. Ya. Jadi ini masalah yang sangat serius ya, sangat serius ini. Solusinya kira-kira bagaimana, Pak? Oke. Saya bukan Superman, saya juga bukan orang jagoan, saya orang tahu, sebuah tahu, enggak. Ya. Tapi saya mengamati ini dan saya melihat bahwa sudah waktunya sekarang ini semua stakeholder penerbangan itu duduk bersama. Kita buka di meja, kita punya masalah besar ini. Kita punya masalah besar ini harga diri bangsa ini. Kita ini seperti akuarium sekarang. Kita berada di abad globalisasi. Semua orang tahu apa ini. Semua orang melihat kebodohan-kebodohan yang kita perbuat selama ini. Bisa nggak kita bilang bahwa penerbangan Indonesia tidak punya roadmap-nya sebenarnya ini? Nggak usah dibilang, orang udah tahu. Ya, 300% over capacity. Bagaimana bisa terjadi? Ajaib ini, nggak mungkin bisa terjadi itu. Berarti nggak ada manajemen, bukan mismanagement, tidak di manage ini kalau begini jadinya. Ya tuh. Nah, harus duduk bersama. Persoalan-persoalan yang dihadapi penerbangan nasional pada saat ini terlalu besar untuk bisa dihandle hanya oleh Angkasa Pura, apalagi Angkasa Pura ya, Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Harus ada Dewan Nasional. Bung Karno dulu punya visi, ya. Dia tahu bahwa Dirgantara itu akan menjadi titik pusat ekonomi growth pada zaman akan datang. Jadi dia bentuk namanya Depanri. Nah, Depanri ini harusnya berperan. Depanri ini anggotanya ada Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, semua menteri-menteri dari departemen yang terkait, yang menata ulang bagaimana menata tentang industri penerbangan ini, the National Air Power Capacity. Baik, Pak Cepi, saya potong sedikit. Apakah Anda sudah berdiskusi sebagai orang yang pernah in charge di situ, sebagai mantan Kepala Angkatan Udara, kepada Angkatan Udara kita yang saat ini harus menerima muntahan tadi yang Anda sebutkan dari Soekarno-Hatta? Apa tanggapan mereka? Begini, menghadapi hal ini saya udah apal ya. Saya terbang di Halim 30 tahun lebih ya. Dari tahun 73 sampai tahun 2005 saya masih terbang di Halim. Jadi saya tahu betul permasalahan ini. Kalau Angkatan Udara kita tidak bisa berharap Angkatan Udara untuk mengatakan A, B, C dan lain sebagainya. Karena apa? Saya tahu begitu ada masalah ini mereka datang dengan bendera untuk kepentingan nasional. Pada waktu over capacity dia nggak bicara tentang kepentingan nasional. Pada waktu dia panik, nggak bisa mengatasi, terus untuk kepentingan nasional. Angkatan perang itu kalau udah untuk kepentingan nasional, dia akan siap kerjakan. Tidak ada lagi komentar. Dia hanya bisa memberikan pertimbangan bahwa nanti akan begini. Negara ini menginvest begitu banyak duit di Halim, ya, membangun pusat komando pertahanan udara nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemarin baru beli 1 skadron pesawat dari Spanyol, ya, dan itu membutuhkan latihan take off landing di Halim. Sekarang Halim itu kemudian dipakai untuk maskapai penerbangan cari duit karena udah kelebihan tempatnya di Cengkareng. Itu tentu akan mengganggu traffic di sana, Pak ya. Tapi kemudian nggak mengganggu, sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Oke, Pak. Dulu saya tuh harus training di Bandung dan di Lampung karena itu dipakai International Airport, ya. Jadi saya tahu betul, sekarang nggak mungkin ke Bandung. Bandung udah penuh, nggak keruan-keruan. Lampung udah nggak keruan-keruan. Jadi yang ada adalah kita akan menurunkan grade dari kita punya Air Force, kebanggaan bangsa. Karena ada hal-hal yang seperti ini. Kalau terjadi bencana alam, it's okay. Ini yang terjadi adalah karena manajemen yang amburadul. Tapi kalau hanya sementara, apakah masih bisa diterima, Pak? Saya nggak bisa menerima sementara, jangka menengah, jangka panjang. Saya ingin mengajak memakai akal sehat. Kalau ada masalah, identifikasi masalahnya, diselidiki kenapa, apa penyebabnya, baru bisa sampai kepada solusi. Pak Cepi, kalau misalnya toh ini harus terus berjalan, apa resiko terburuknya apabila menggabungkan antara pusat pelatihan militer Angkatan Udara dengan penerbangan komersial? Oke. Cengkareng, Halim, sama-sama aerodrome namanya ya. Saya nggak pakai kata airport karena airport itu kesannya itu hanya terminal dan runway. Aerodrome. Aerodrome itu semua instalasi yang berhubungan dengan air operation, namanya aerodrome. Dia sama-sama aerodrome. Cengkareng aerodrome yang didesain untuk commercial flight. Ya. Halim didesain bukan untuk commercial flight. Ya. Tidak ada akses jalan menuju Halim
yang banyak, yang besar, yang bisa menampung penumpang, apa segala macam, orang dagang, apa segala macam. Nggak ada. Jalannya kecil, cuma 1-2 jalur. Tempat parkirnya sempit, sekarang aja penuh, nggak keruan-keruan. Belum ada tumpahan dari Cengkareng, belum ada. Ya, itu baru kita bicara tentang akses jalan dan tempat parkir. Sekarang kita lihat di dalam. Di Halim itu hanya ada 1 runway. Ya, tempat take off landing. Taxiway nggak ada. Tidak punya taxiway. Ya, taxiway adalah jalur seperti runway yang menghubungkan tempat apron parkir pesawat menuju ke runway. Ya. Kenapa? Itu desain untuk military. Jadi ada runway, di sana ada satu intersection yang juga mirip dengan taxiway atau runway, tapi dia tegak lurus. Ini adalah tempat namanya flight line operation. Di sana ada base operation, di sini ada flight line. Itu tempat pesawat-pesawat menyiapkan pasukan, senjata, apa segala macam. Jadi dia the basic desainnya it's not for commercial flight. Dia untuk military. Sekarang dipaksa untuk melayani itu. Bukan nggak boleh, bukan nggak apa-apa. Canggih juga bisa ada militernya, tapi dia dilengkapi. 3 tahun yang lalu, ya, Wapres sudah mengadakan rapat untuk kemungkinan ke Halim. Saya sudah mengajukan usulan, saya sudah bikin rekomendasi, saya bikin tulisan. Pada waktu itu kita butuh, kalau memang dipakai ekstra dari Angkatan Udara supaya tidak mengganggu, supaya sama-sama menguntungkan, harus dibangun taxiway dan diperluas apron. 3 tahun yang lalu, 2010. Kalau pada waktu didengar, sekarang udah ada. Ini mau pindah silahkan. Baik, kalau melihat sekarang ini dengan kebijakan yang sudah siap untuk dilakukan ini, jadi apa yang harus dikorbankan? Karena tadi mau tidak mau pasti harus ada yang kepentingan nasional, iya, ya, betul, yang satu kepentingan nasional untuk penerbangan komersial dan juga untuk pelatihan militer. Ini bukan kepentingan nasional, ini kepentingan cari duit. Ini mengakomodasi maskapai penerbangan. Kepentingan nasional apa? Saya kasih contoh begini. Indonesia sekarang lagi tumbuh, ya, pertumbuhannya luar biasa, pertumbuhan angkutan udara luar biasa, hebat sekali dan cepat sekali. Ya. Negara lain pun nggak ada yang mampu seperti itu. Kenapa? Karena tumbuhnya itu hanya pertumbuhan angkutan udara dan angkutan udara penumpang dan barang, tidak disertai dengan penyiapan SDM dan infrastruktur. Kenapa negara-negara seluruh dunia kalah sama Indonesia? Karena dia nggak bisa secepat Indonesia. Kenapa? Karena dia nggak bisa. Dia kalau mau bertumbuh itu, pertumbuhan yang di manage adalah meningkat juga pesawat terbang, meningkat juga infrastruktur, membutuhkan waktu, meningkat juga kualitas SDM. Jadi kalau kita melangkah itu, ini pesawat di maskapai, kaki kanan, kaki kiri itu infrastruktur dan SDM. Jadi orang kalau jalan tuh begini kan, kiri kanan. Kita kanan doang nih, kanan. Robek nggak? Robek kita sekarang itu. Ya, itu analoginya. Ya. Jadi sekali lagi kalau ditanya sama saya, bagaimana sarannya? Mari kita duduk bersama, membicarakan masalah yang sangat serius ini. Ini serius ini, bukan main-main ini. Tapi kejadiannya adalah karena keteledoran. Jadi sekali lagi nih ya, yang pertama tidak mendidik, yang kedua nih keteledoran. Ya. Enak di lu, nggak enak di gue, gitu. Dua flying surf rupuk gitu. Yang bang ini nggak masuk akal, diskriminatif. Sedikit ini saja. Yes. Asumsi Anda atau prediksi Anda, mengapa pemerintah memutuskan memindahkan ke Halim? Nah, saya bukan pemerintah, jadi nggak bisa jawab. Prediksi Anda? Begini, kita kan udah biasa ya. Kita kan udah biasa ya. Easy going ya. Kita biasa nganggap enteng semua. Ini anggap enteng ini. Ini penyebabnya anggap enteng ya. Saya nggak mau cari siapa yang salah. Udahlah, ini udah terjadi ya. Lebih baik tadi ya kita konsolidasi, kita bicara, kita cari what next ya. Supaya kita lebih melangkah dengan common sense. Supaya kita nggak melangkah kaki kanan doang lah, atau kaki kiri doang. Gitu baik. Terima kasih Pak Cepi. Untuk berkonsolidasi dengan pemerintah. Terima kasih Pak Cepi. Saya selalu dengan senang hati untuk sharing aja. Terima kasih Pak Cepi sudah berbagi di Econ Outlook malam hari ini.